Lengan mekanik itu mengambil sebuah buku, mendorongnya ke bawah mesin pemotong kertas, lalu menyalakan saklarnya. Punggung buku itu terpotong dengan rapi. Lengan mekanik kemudian mengambil selembar halaman, dan isi halaman tersebut dipindahkan ke dalam komputer. Selama 15 tahun terakhir, ia telah mengulangi tindakan ini tanpa terhitung jumlahnya. Bagian lain dari robot itu sebenarnya sudah selesai, tetapi kedua mata belum terpasang. Namun waktu sangat mendesak dan tidak lagi waktu untuk membuat mata baru. Ia memanggil anjing robotnya mendekat dan mencabut kedua mata robot tersebut. Anjing robot yang setia itu hanya menundukkan kepala dengan pasrah. Meski diliputi rasa bersalah, ia tidak punya pilihan lain. Ia memasang kacamata pada robot itu, dan dengan tergesa-gesa, robot kecerdasan buatan pertama dunia pun lahir. Ia segera memasukkan perintah-perintah tindakan ke dalam robot. Selain 3 hukum robotika, ia menambahkan satu perintah lagi. Jika ia tidak berada di sisinya, robot tersebut harus melindungi keselamatan anak anjing. Perintah ini memiliki prioritas tertinggi, mengalahkan semua perintah lainnya. Inilah misi yang ia berikan kepada robot itu, karena selain robot tersebut, ia tidak lagi memiliki siapapun untuk dipercaya menjaga anak anjing itu. Di dunia masa depan, badai matahari telah menghancurkan lapisan ozon bumi, radiasi ultraviolet yang ekstrim dan suhu tinggi memusnahkan seluruh kehidupan di permukaan. Saat bencana itu terjadi, ia berada di sebuah instansi penelitian bawah tanah dan berhasil bertahan hidup. Satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah seekor anjing. Setiap hari ia keluar untuk mencari makanan, tetapi persediaan di sekitar pangkalan sudah lama habis. Suhu tinggi yang berkepanjangan dan lingkungan yang keras membuatnya menderita penyakit terminal. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mempercepat kalibrasi robot tersebut. Setelah ia meninggal, robot itu diharapkan bisa menggantikannya untuk merawat anak anjing. Namun tepat saat sedang mengkalibrasi robot, pangkalan tiba-tiba kehilangan daya listrik. Ia terpaksa naik ke atap untuk memperbaiki generator. Ketika berbalik, ia melihat badai besar mulai terbentuk di kejauhan dan bergerak menuju pangkalan. Ia langsung menyadari bahaya yang mengancam, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi robot. Ia segera bergegas kembali ke laboratorium. Melalui perhitungan kecerdasan buatan, diketahui bahwa badai super tersebut akan mencap pangkalan dalam waktu 24 jam dan berlangsung selama beberapa hari. Ini berarti persediaan makanan mereka tidak akan cukup sampai badai berlalu. Ia harus meninggalkan pangkalan secepat mungkin. Setelah menganalisa zona-zona aman, ia memutuskan untuk bergerak ke arah barat menuju sebuah kota yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Pada saat itu juga, hidungnya tiba-tiba mulai mengeluarkan darah. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Ia pun mempercepat penyelesaian robotnya, merakit tubuhnya sepenuhnya dan mengajarinya cara berjalan. Robot itu belajar dengan sangat cepat dan tak lama kemudian sudah bisa berjalan tanpa henti. Ia segera mulai mengemas barang-barang untuk bersiap meninggalkan pangkalan. Anjing robot mendengar panggilan dan ingin membantu, tetapi karena telah kehilangan matanya, ia terus menabrak peralatan di laboratorium. Saat itulah ia teringat kamera pengawas, lalu mencopotnya untuk dijadikan mata pengganti bagi anjing robot itu. Mereka memuat seluruh persediaan ke dalam kendaraan RV yang sudah lama tidak digunakan dan bersiap meninggalkan pangkalan. Ketika RV itu akhirnya menyala, perjalanan pelarian mereka pun resmi dimulai. Namun ia tidak sekedar melarikan diri. Selama perjalanan, ia juga harus mengajari robot tersebut bagaimana cara bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik secepat mungkin. Kota-kota yang mereka lewati tertutup pasir dan tanah, tanpa satupun tanda kehidupan. Robot itu dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pemandangan di luar jendela. Mereka tiba di sebuah kota kecil dan ia membawa robot itu belajar mencari perbekalan, terutama untuk membantu anak anjing menemukan makanan. Mereka sampai di sebuah bioskop. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil membuka pintunya. Tiba-tiba, robot itu merobek pintu tersebut dengan mudah. Ketika masuk dalam bioskop, robot itu melihat sebuah cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Seiring sang pencipta menanamkan pengetahuan kepadanya, kesadaran diri pun mulai tumbuh dalam diri robot tersebut. Di meja counter, ia menemukan beberapa kantong biji jagung. It's just approximately 15 years Why old. do you think they called it popcorn, huh?